saya akan mempresentasikan alat reproduksi wanita. Saya akan memulai dari anus. Anus adalah lubang di mana tempat keluarnya kotoran atau pencernaan. Anus memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem pencernaan manusia. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran mengeluarkan feses atau tinja dalam tubuh setelah proses pencernaan selesai. Selain itu, anus juga berfungsi dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh dengan memproses sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Selanjutnya ada labia majora atau bibir besar. Fungsinya untuk menutupi organ genitalia dalam dan mengeluarkan cairan pelumas. Selanjutnya ada vagina, tempat keluarnya darah menstruasi, jalan lahir saat persalinan, dan tempat masuknya penis. Dan ada juga hymentroid, jaringan yang menutupi lubang vagina. Fungsinya untuk saluran lendir dan darah. Ada juga labia minora atau bibir kecil, lipatan di bagian dalam tanpa rambut. Fungsinya untuk pelindung vagina dan uretra. Dan selanjutnya ada glans of clitoris, sebuah jaringan kecil serupa dengan penis. Fungsinya untuk menutupi organ di dalamnya. Dan selanjutnya ada mons pubis, bagian yang menonjol atau bantalan, berisi jaringan lemak, berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari kotoran dan estetika. Selanjutnya ada prepuce of clitoris, fungsinya untuk melindungi ujung klitoris yang sensitif. Dan selanjutnya ada urethral opening, tempat keluarnya air kencing. Fungsinya untuk saluran keluarnya air kencing. Dan yang terakhir ada vestibule. Fungsinya untuk melumasi vagina saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada alat reproduksi wanita bagian eksternal. Yang pertama ada vagina, saluran yang menghubungkan uterus dengan vulva. Panjang depannya 9 cm, panjang dinding belakangnya 11 cm, dan mengandung banyak glukosa. Yang kedua ada fimbriae. Fungsinya untuk menangkap sel telur dan mendorong ke tuba Fallopi untuk dibuahi sperma. Yang ketiga ada ovarium, kelenjar di kanan kiri uterus. Fungsinya untuk tempat penyimpanan ovum yang belum matang. Yang keempat ada fallopian tube. Fungsinya untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi, saluran telur tempat terjadinya konsepsi hingga membentuk blastula. Dan yang kelima ada uterus, struktur otot yang kuat. Bagian luar dilapisi peritoneum, bagian dalam dilapisi mukosa. Beratnya 30-50 gram. Fungsinya untuk tempat janin tumbuh dan berkembang. Yang keenam ada fundus, merupakan bagian paling atas dan terluas dari uterus yang terhubung ke saluran tuba. Dan yang ketujuh ada uterine tube, mengangkut sel telur dari ovarium ke rahim, tempat terjadinya pembuahan sel telur dan sperma, mengangkut sel telur dibuahi ke rahim, memproduksi cairan yang mengandung nutrisi dan enzim untuk menjaga ke sel telur dan sperma. Dan yang kedelapan ada endometrium, lapisan terdalam yang akan menebal untuk persiapan jika terjadi pembuahan. Dan yang kesembilan ada myometrium, lapisan paling tebal, otot polos yang mendorong janin keluar saat proses persalinan. Yang terakhir ada serviks untuk menghubungkan rahim dan vagina. Selanjutnya ada alat reproduksi pria bagian eksternal. Yang pertama ada uretra. Letaknya ada di bawah kandung kemih dan memanjang.
Fungsinya saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Selanjutnya ada penis yang menggantung di depan skrotum, berfungsi sebagai penetrasi. Lalu ada vas deferens, saluran tempat keluarnya sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Lalu ada tulang kemaluan, tulang pelindung organ reproduksi pria. Selanjutnya ada kandung kemih untuk menampung cairan urin, mengontrol pengeluaran urin. Selanjutnya ada vesicula seminalis, menyekresikan zat mukoid yang mengandung glukosa nutrisi bagi sperma dan prostaglandin. Selanjutnya ada kelenjar untuk mengeluarkan cairan, sumber nutrisi, dan pelindung sperma. Selanjutnya ada epididymis, tempat penyimpanan sementara sperma sampai matang, lalu bergerak menuju vas deferens vas. Lalu ada testis, sebagai penghasil sperma dan organ endokrin. Saluran tubulus seminiferus. Skrotum lebih rendah dari skrotum kanan. Lalu yang terakhir ada skrotum, lipatan tubuh yang mempertahankan suhu testis, merupakan kantong yang di dalamnya berisi testis. Selanjutnya bagian internal. Yang pertama ada kelenjar Cooper untuk menghasilkan cairan pelumas yang membersihkan uretra sebelum ejakulasi. Yang kedua ada kelenjar prostat yang menghasilkan cairan semen dan membantu mengatur aliran urein. Yang ketiga ada ampula vas deferens, bagian melebar dari vas deferens, fungsinya untuk menyimpan sperma. Dan yang keempat ada vas efferens, saluran yang menghubungkan epididymis ke uretra pada pria, fungsinya untuk mengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Dan selanjutnya ada ureter, saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih untuk mengangkut urain. Lalu selanjutnya ada jaringan erektil, jaringan yang dapat mengembang dan mengisi darah, menyebabkan ereksi, terutama ditemukan di penis. Yang terakhir ada glans penis, kepala atau ujung penis yang sensitif, dilapisi oleh jaringan lunak dan memiliki banyak ujung saraf. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.